Cara memperbaiki semua kesalahan plugin Smash, itulah yang akan saya tunjukkan di video ini. Saya telah menyiapkan daftar langkah-langkah penting untuk memperbaiki setiap dan semua kesalahan dalam WordPress Anda. Saya akan menunjukkan beberapa cara untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi, tanpa harus membuang waktu mencari di internet. Semua yang Anda butuhkan akan saya berikan kepada Anda di sini dan saat ini, dengan cara tercepat, termudah, dan yang paling penting, dengan cara yang Anda tidak memerlukan pengalaman apapun. Cara memperbaiki semua kesalahan plugin Smash, ini yang akan saya ajarkan kepada Anda. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda, atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Memodifikasi versi PHP dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki masalah pada website WordPress Anda. Terlepas dari apakah masalahnya ada pada tema atau plugin, versi PHP harus kompatibel dengannya. Ayo pergi, mengakses dashboard sistem hosting saya.
Saya bisa pergi ke Advanced, ke konfigurasi PHP dan memilih versi PHP yang ingin saya gunakan. Setiap perusahaan hosting memiliki panel yang berbeda, namun semuanya memiliki opsi untuk mengubah versi PHP. Saat ini, PHP 7.4 adalah yang paling kompatibel dengan semua tema dan plugin WordPress. PHP 8.0 bekerja dengan baik di WordPress, namun masih ada beberapa ketidakcocokan dengan beberapa tema dan plugin yang belum diperbarui oleh pengembang. Oleh karena itu, sebaiknya Anda beralih ke PHP versi 7.4. Klik perbarui agar perubahan diterapkan. Tunggu sekitar 3 menit dan coba lagi akses situs web Anda. Ingat untuk menghapus cache setiap kali Anda melakukan perubahan. Dalam beberapa kasus, membersihkan cache saja sudah menyelesaikan masalah di WordPress. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dengan mengklik di sini di sebelah tombol refresh, kita pergi ke pengaturan situs. Buka hapus data, setel ulang izin, dan muat ulang halaman. Tapi alih-alih mengklik tombol reload, saya akan menekannya di keyboard. Ctrl dan tombol F5 agar saya bisa melakukan reload tanpa cache. Setelah ini selesai, halaman akan dimuat ulang tanpa menggunakan cache dan jika saya memiliki masalah apapun yang disebabkan oleh cache, masalah tersebut akan teratasi. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP, adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tagcase. Dalam banyak kasus, memulihkan tagcase ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah tagcase terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file tagcase WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file. Buka pengelola file dan mencari tagcase situs web saya saat ini. Di public HTML. Saya akan mencari file tagcase. Dia ada di sini.
Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat tag-chess lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah tag-chess menjadi file zip. Misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka tag-chess. Perhatikan bahwa tag-chess saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspad cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi tag-chess WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli tag-chess. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam tag-chess dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek out, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Dan teman-teman, jika tidak ada langkah lain yang Anda lihat di video ini yang berhasil menyelesaikan masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan Smoosh melalui wordpress.org. Saya akan meninggalkan tautan yang saya akses di sini langsung di komentar pertama yang dipasangi pin. Anda dapat mengkliknya dan Anda akan dibawa ke halaman tempat saya berada di sini. Dengan menggunakan tautan ini Anda akan masuk ke akun wordpress.org Anda dan kami akan mengklik halaman dukungan. Masuk ke halaman support, kami akan membuat topik yang tidak lebih dari tiket dukungan yang akan Anda gunakan dalam aplikasi Anda. Oke? Kami akan membuat topik yang tidak lebih dari tiket dukungan yang akan Anda gunakan dalam aplikasi Anda. Oke, kami sekarang akan menambahkan judul. Kami juga akan menambahkan tautan ke situs web Anda. Dan sekarang saya akan meninggalkan tip emas dari video ini. Seperti yang juga saya tunjukkan di semua video kesalahan lainnya yang kami hubungi dukungan, yaitu salinan kecil ini di sini. Bagian dasar yang akan saya tinggalkan dari pesan yang akan kami kirimkan ke dukungan. Yang akan berisi semua yang perlu Anda kirimkan kepada mereka dengan cara yang sederhana sehingga Anda dapat menjelaskan semua yang terjadi, menunjukkan bagaimana lingkungan Anda bekerja, untuk membuat dukungan merespons lebih cepat dan menyelesaikan masalah Anda sesegera mungkin. Jadi ayo pergi. Hal pertama yang saya tinggalkan di sini yang perlu Anda isi adalah memasukkan nama perusahaan hosting Anda, versi PHP Anda, versi WordPress Anda dan versi plugin yang Anda gunakan. Oke? Mengingat salinan ini akan ada di komentar pertama yang dipasangi pin, serta semua tautan lain yang digunakan dalam video ini dan Anda dapat mengaksesnya persis seperti yang saya tunjukkan di sini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengisi detail Anda. Oke? Saya juga akan menjelaskan di sini bahwa Anda harus meninggalkan semua plugin yang telah Anda install dan aktifkan di situs web Anda dalam salinan di sini, sehingga perusahaan dapat memahami apa yang berjalan di lingkungan Anda pada saat Anda mengalami kesalahan ini. Jika Anda memiliki beberapa jenis plugin caching, saya sarankan Anda juga menentukannya secara terpisah dan memperjelas apakah plugin tersebut diaktifkan atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Nah, seperti pada langkah sebelumnya kami mengajari Anda cara mengaktifkan WP Debug. Seperti pada langkah sebelumnya, jika Anda telah menerima jenis pesan apapun yang mungkin berguna di dalamnya, sertakan juga di sini dalam salinan dan kirimkan ke dukungan plugin. Oke?
Dan sekarang, sebagai penutup, apa yang akan saya minta Anda lakukan adalah memberikan pesan kecil singkat yang menjelaskan apa yang Anda coba lakukan, bagaimana Anda mengkonfigurasi plugin, antara lain, dan bagaimana ini seharusnya berfungsi dan memberikan sedikit pesan yang menjelaskan cara kerjanya sebenarnya terjadi dan bagaimana kesalahan ini terjadi padamu. Cantik, hanya itu saja yang perlu kamu masukkan ke dalam pesan yang kamu kirim ke support. Hal ini tentunya akan membuat mereka merespon jauh lebih cepat dan bisa menyelesaikan masalahmu secepatnya ya. Mari kita letakkan beberapa tag di sini sekarang untuk memberikan panduan tentang topik apa yang kami kirimkan kepada mereka. Dan akhirnya kami memiliki beberapa opsi yang dapat kami tandai di sini. Dua yang pertama sangat spesifik. Saya sarankan Anda membacanya dan jika Anda merasa cocokkan dengan apa yang kamu tulis di tiket dukunganmu, tandai. Jika tidak, tandai saja yang terakhir agar mereka bisa memberitahu kamu melalui email ketika mereka meresponsmu. Oke, Anda dapat mengirimkan kiriman dan hanya itu, Anda akan menghubungi dukungan plugin. Terima kasih, itu saja, video ini akan berakhir di sini.